Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziva Adrianitama, NIM 245211316. Di sini saya mendapatkan tugas membuat video menjelaskan ilmu hadis, dan itu matkul ulumul hadis. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari hadis dan juga aksar. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketiga, jelaskan secara singkat sejarah proses pengumpulan atau kodifikasi hadis. Yang keempat, siapa ahli hadis, apa itu hadis mutawir, dan apa itu hadis ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala amrin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang saya hormati selaku pengampu matkul ulumul hadis, yaitu Bapak Aizul, dan saya hormati teman-teman kelas saya yang saya cintai. Yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada kalian semua. Yang langsung saja saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama, pengertian hadis dan aksar. Hadis secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa berkata, kaul, perbuatan, itu ketetapan atau persetujuan takdir maupun sifat beliau. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Terus aksar secara umum, asar diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sahabat dan tabi'in, generasi setelah sahabat. Dalam pandangan mayoritas ulama, aksara adalah sinonim dari kabar, yaitu berita, yang kadang juga digunakan untuk hadis yang berasal dari Nabi, namun yang paling khas adalah penggunaannya untuk riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in. Yang selanjutnya, yang kedua, saya akan menjelaskan 3 macam fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini ada 3 fungsi hadis. Yang pertama, bayan takrir, kedua bayan tafsir, yang ketiga itu bayan tafsiri. Di sini akan menjelaskan bayan takrir terlebih dahulu. Fungsi hadis untuk memperkuat dan menetapkan apa yang telah disebut dalam Al-Quran. Hadis datang dengan makna yang sama persis dengan ayat Al-Quran, sehingga menguatkan dalil tersebut. Bayan tafsir, yaitu fungsi hadis untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, mutlak ataupun umum. Menjelaskan ini mencakup yaitu tahlil al-mujamil, takyid al-mutlak, dan taksis al-am. Sini saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu bayan tasri, yang fungsi hadis untuk menetapkan hukum atau ajaran baru yang belum ada ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Quran, namun merupakan perintah yang wajib ditaati sebagai bagian dari syarat Islam. Contoh penetapan haramnya mengenakan emas dan sutra bagi laki-laki, seperti itu. Saya akan menjelaskan yang ketiga, yaitu sejarah singkat proses pengumpulan kodifikasi atau takdir. Saya akan menjelaskan masa Nabi Muhammad SAW, sahabat awal ahad ke-1 Hijriah. Pada awalnya Nabi melarang menulis hadis secara masalah karena khawatirkan akan tercampur dengan Al-Quran yang sedang dalam proses wahyu. Riwayatan lebih banyak dilakukan secara lisan, dan hanya beberapa sahabat yang mencatat secara pribadi. Kedua itu masa tabi'in dan awal kodifikasi resmi, akhir ahad ke-1 atau awal ahad ke-2. Setelah banyak sahabat dan menghafal hadis, tabi'in senior yang gugur dalam peperangan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz secara resmi memerintahkan pengumpulan dan pembukuan hadis. Beliau menunjukkan ulama seperti Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hams dan Muhammad bin Syihab al-Misri untuk melaksanakan tugas ini. Dan masa klasifikasi yang menyaringan
ahad kedua dan ketiga. Pembukuan hadis tersebut terlanjur pada periode ini ulama mulai memisahkan hadis Nabi dari fatwa sahabat dan tabi'in serta mulai menyeleksi hadis sahih dari yang dhaif atau palsu. Puncak kualifikasi ini ditandai dengan munculnya kitab sahih dan sunnah. Ini saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu siapa sih ahli hadis. Ahli hadis adalah para ulama yang mendalami dan memiliki pengetahuan luas tentang ilmu hadis dari segi sanad maupun hukum-hukumnya. Di sini akan saya sebutkan satu persatu, yaitu dari pertama itu Imam Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari. Yang kedua Imam Muslim, penyusun Sahih Muslim. Yang ketiga Imam Abu Wadud, yaitu penyusun Sunan Abu Wadud. Yang ketiga Imam At-Tirmidzi, yaitu penyusun Sunan At-Tirmidzi. Yang keempat itu Imam An-Nasai, penyusun Sunan An-Nasai. Yang kelima Imam Ibnu Wajah, penyusun Sunan Ibnu Wajah. Dan di sini ada beberapa kelima yang saya sebutkan. Satu, ini adalah salah satu tokoh siapa ahli sahih tersebut. Di sini saya akan menjelaskan yang kelima, pengertian hadis mutawir dan hadis ahad. Yang pertama saya akan menjelaskan hadis mutawir. Hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi pada setiap tingkat sanadnya, yang secara kebiasaannya mustahil mereka sepakat untuk membohong atau mendusta. Hadis mutawir memberikan keyakinan pasti bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu hadis ahad atau hadar al-wahid. Adalah hadis yang berjumlah perawinya tidak mencapai jumlah hadis mutawir di salah satu atau seluruh tingkatan sanadnya. Hadis ahad berbagi menjadi tiga jenis, yaitu masyhur, aziz, dan gharib. Hadis ahad yang sahih tetap merupakan dalil syar'i, yaitu hukum. Secara hukum itu yang wajib diamalkan, namun tidak memberikan keyakinan sekuat hadis mutawir. Mungkin cukup sekian video saya hari ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang belum mengerti, yang belum memahami, yang kurang mengerti dan kurang memahami. Semoga ada video ini bisa manfaat untuk kalian semua. Saya Ziva Ardian Utama selaku pembuat video Ulumul Hadis, pamit undur diri. Bye bye. Saya main